Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bersua lagi bersama dengan visual kelas dalam rangka berbagi pengetahuan. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas terkait dengan posisi media pada komponen pembelajaran. Pembahasan posisi media pada komponen pembelajaran itu menjadi penting karena nantinya akan membantu adik-adik dalam meningkatkan pemahaman tentang hakikat multimedia pembelajaran. Sehingga ke depannya di masa yang akan datang, jika menjadi seorang pendidik, maka diharapkan itu mampu menerapkan konsep-konsep dari media pembelajaran. Nah, sebelum lanjut membahas tentang posisi media dan komponen-komponen pembelajaran, maka perlu kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan komponen pembelajaran dan apa saja komponen pembelajaran tersebut. Jadi, komponen pembelajaran itu merupakan bagian-bagian yang dapat menunjang terjadinya aktivitas pembelajaran, dalam hal ini aktivitas guru bersama dengan peserta didik, tentunya melalui dukungan dengan lingkungan pembelajaran. Sehingga perpaduan komponen-komponen pembelajaran tersebut mampu mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan. Terdapat 5 komponen pembelajaran yang saling terkait, yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua komponen materi ajar, yang ketiga metode atau strategi pembelajaran, yang keempat komponen media pembelajaran, dan yang kelima evaluasi pelaksanaan dari proses pembelajaran itu sendiri. Kita akan membahas komponen yang pertama, yaitu komponen tujuan pembelajaran. Komponen tujuan pembelajaran dapat didefinisikan sebagai pernyataan kalimat yang menyebutkan apa yang akan dicapai dari akhir proses pembelajaran. Komponen tujuan pembelajaran merupakan komponen paling mendasar dari pembelajaran dan menjadi bagian yang terintegrasi dari proses pembelajaran yang nantinya akan membantu mengarahkan guru serta peserta didik dalam menilai pencapaian peserta didik tersebut. Nah, komponen-komponen yang terkait dengan penyusunan tujuan pembelajaran, yang pertama itu adalah komponen spesifik. Artinya, tujuan pembelajaran haruslah dinyatakan dengan kalimat yang jelas, eksplisit, tidak berbelit-belit, dan spesifik atau memiliki sifat kekhususan. Untuk itu, prinsip ABCD perlu diterapkan dalam menyusun tujuan pembelajaran. Prinsip A-nya adalah audiens, siapa yang akan belajar. Prinsip B-nya adalah behavior atau perilaku, apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Dan C adalah condition atau kondisi, dalam kondisi apa perilaku itu dilakukan. Dan prinsip D-nya degree, derajat, seberapa baik perilaku itu harus dilakukan. Komponen berikutnya terukur. Artinya tujuan pembelajaran harus dapat diukur untuk menentukan sejauh mana peserta didik telah mencapainya. Yang ketiga, komponennya adalah dapat dicapai. Artinya tujuan pembelajaran
haruslah realistis dan dapat dicapai oleh peserta didik dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Untuk itu, maka perlu mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam menyusun tujuan pembelajaran. Komponen keempat adalah relevan. Artinya, tujuan pembelajaran harus relevan dengan materi ajar dan kebutuhan peserta didik. Selain itu, prinsip relevansi tersebut menunjukkan hubungan yang jelas dengan konteks pembelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik. Itu yang dimaksud dengan relevan antara tujuan dengan kehidupan nyata peserta didik. Komponen yang kelima adalah terbatas waktu. Tujuan pembelajaran harus memiliki batasan waktu yang jelas. Hal ini bertujuan untuk membantu pendidik, guru, dan peserta didik dalam perencanaan pembelajaran dan memberikan fokus yang tepat pada pencapaian tujuan pembelajaran. Komponen yang keenam dari tujuan pembelajaran adalah dibagi menjadi sub-tujuan. Jadi, tujuan pembelajaran dibagi lagi menjadi sub-tujuan. Nah, terkadang tujuan pembelajaran yang kompleks dapat menjadi sub-tujuan yang lebih kecil dan terukur. Ini bertujuan untuk membantu peserta didik kita dalam memahami progres mereka dalam pembelajaran dan memudahkan dalam mengevaluasi pencapaian. Ini ada kaitan dengan indikator pembelajaran. Komponen yang ketujuh dari tujuan pembelajaran didasarkan pada taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom itu adalah kerangka kerja yang bertujuan untuk mengklasifikasi tujuan pembelajaran. Mulai dari yang paling sederhana, pengetahuan, C1, C2 memahami, C3 menalar, dan seterusnya, hingga yang paling kompleks dalam hal ini melakukan evaluasi dan mengkreasi atau membuat. Pengklasifikasian tujuan pembelajaran akan membantu dalam menyusun tujuan yang beragam dan terarah. Komponen kedelapan dari tujuan pembelajaran adalah kita harus menyertakan aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tujuan pembelajaran idealnya mencakup aspek-aspek tersebut, yaitu aspek sikap, efektif, aspek pengetahuan kognitifnya, dan aspek keterampilan psikomotoriknya atau skill. Tiga aspek ini tentunya memberikan gambaran yang komprehensif tentang apa yang diharapkan dari peserta didik kita. Dengan memperhatikan 8 elemen ini dalam penyusunan tujuan pembelajaran, maka tujuan pembelajaran dapat dirancang dengan baik untuk memberikan arah yang jelas dalam proses pembelajaran dan tentunya untuk menilai pencapaian peserta didik dengan akurat. Selanjutnya, komponen kedua dari komponen-komponen pembelajaran yaitu komponen materi ajar. Materi ajar itu dapat kita definisikan sebagai isi atau konten yang akan disampaikan kepada peserta didik. Dan tentunya ingat, materi ajar harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Makanya posisi tujuan pembelajaran, posisinya paling dasar, paling awal, karena merupakan dasar dan dilanjutkan pada komponen-komponen berikutnya. Materi ajar bisa berupa teks, bisa berupa bentuk gambar, bisa dalam bentuk audio, video, atau kombinasi dari berbagai media. Nah,
elemen materi ajar adalah substansi atau isi dari pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik, mencakup konsep-konsep, informasi, fakta, prinsip-prinsip, dan keterampilan. Apa saja komponen dari elemen materi ajar ini? Kita bahas. Yang pertama adalah komponen terkait dengan konsep atau tema utamanya. Materi ajar biasanya terfokus pada satu atau beberapa konsep atau tema utama yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Konsep-konsep ini merupakan inti dari pembelajaran dan yang nantinya akan membentuk kerangka kerja untuk pemahaman lebih lanjut, artinya pada pemahaman materi-materi selanjutnya. Komponen yang kedua adalah fakta dan informasi. Materi ajar itu seringkali mencakup fakta-fakta dan informasi yang relevan dengan konsep atau tema yang sedang dibahas. Ini bisa berupa data, definisi, atau informasi lain yang mendukung pemahaman konsep. Komponen ketiga, prinsip-prinsip dan teori. Terkadang juga materi ajar mencakup prinsip-prinsip atau teori yang mendasari konsep yang sedang dipelajari oleh peserta didik kita, dan ini akan membantu peserta didik memahami dasar-dasar atau logika di balik konsep tersebut. Artinya prinsip-prinsip akan membantu pemahaman konsep. Komponen yang keempat adalah keterampilan. Jadi materi ajar tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang pengembangan keterampilan, psikomotorik atau skill. Ini bisa berupa keterampilan kognitif seperti pemecahan masalah, keterampilan psikomotorik seperti keterampilan praktis atau fisik, dan keterampilan afektif seperti kemampuan berempati atau bekerja sama ketika mereka ditugaskan secara berkelompok. Komponen yang kelima dari materi ajar adalah terstruktur dan penyajian. Materi ajar harus disusun dengan baik dan disajikan dengan sistematis. Kenapa disajikan dengan secara sistematis? Ini bertujuan agar mudah dipahami oleh peserta didik. Ini termasuk cara kita mengorganisasi konten dalam urutan logisnya, penggunaan subjudul, poin-poin pentingnya, dan ilustrasi yang mendukung. Berikutnya, ada komponen relevansi dan konteks. Materi ajar harus relevan dengan kebutuhan peserta didik dan konteks pembelajaran mereka. Ini bisa mencakup contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik atau aplikasi dari konsep yang dipelajari dalam situasi nyata. Komponen yang ketujuh, sumber referensi. Materi ajar seringkali didukung oleh sumber referensi seperti buku teks, artikel, video, atau sumber-sumber belajar digital lainnya. Sumber-sumber ini membantu peserta didik kita dalam memahami konsep lebih lanjut dan melengkapi pemahaman mereka. Kemudian komponen materi ajar berikutnya, beragamnya materi. Untuk itu materi ajar haruslah beragam dan mencakup berbagai jenis konten dan media. Ada kaitan dengan media. Ini akan membantu dalam memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari peserta didik kita dan membuat pembelajaran lebih menarik dan bervariasi. Kesimpulannya adalah dengan memperhatikan semua elemen ini, khususnya komponen materi ajar, maka materi ajar tersebut dapat dirancang dengan baik untuk mendukung komponen tujuan pembelajaran
dan tentunya akan memfasilitasi pemahaman yang mendalam dan komprehensif dari peserta didik kita. Komponen yang ketiga, model atau strategi pembelajaran. Nah, model atau strategi pembelajaran adalah merupakan cara atau pendekatan yang digunakan oleh pendidik, oleh guru untuk menyampaikan materi ajar kepada peserta didik supaya memberikan dampak pada pencapaian hasil belajar. Metode ini bisa bervariasi tergantung pada tujuan pembelajaran, tergantung pada karakteristik peserta didik, dan tergantung pada jenis materi ajar. Jadi, metode atau strategi yang akan diterapkan sangat tergantung dengan komponen-komponen seperti tujuan pembelajaran, komponen peserta didik kita, karena itu akan terkait dengan tingkat keyakinan, self-efficacy, atau gaya belajarnya peserta didik kita. Dan yang ketiga tergantung pada komponen materi ajar. Nah, komponen dari elemen metode atau strategi pembelajaran yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran, targetnya. Metode atau strategi pembelajaran yang dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Artinya, ketika kita ingin memilih metode atau strategi, maka perlu mempertimbangkan tujuan pembelajaran. Karena setiap metode atau strategi haruslah relevan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan di awal. Sebagai contoh, tujuan pembelajaran adalah pada ranah memahami atau C2. Maka strateginya adalah strategi berdiskusi. Tentunya berbeda dengan tujuan pembelajaran ketika ranahnya memiliki kemampuan menerapkan atau C3. Mungkin kita akan menerapkan model student-centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan strategi yang tepat, misalnya dengan melakukan peserta didik kita menunjukkan dirinya dengan melalui kegiatan mendemonstrasikan. Komponen yang kedua dari model atau strategi pembelajaran adalah komponen terkait dengan karakteristik peserta didik kita. Metode atau strategi pembelajaran juga harus memperhitungkan karakteristik peserta didik kita, seperti tingkat perkembangannya, minatnya, bakatnya, gaya belajarnya, dan kebutuhan khusus. Komponen yang ketiga adalah terkait dengan jenis materi ajar. Metode atau strategi pembelajaran yang harus dipilih harus disesuaikan dengan jenis materi ajar yang akan disampaikan. Misalnya, materi yang lebih abstrak mungkin memerlukan pendekatan yang lebih konseptual, diskursif. Sedangkan materi yang lebih praktis atau keterampilan mungkin memerlukan pendekatan yang lebih praktis atau langsung atau dalam bentuk kegiatan praktek. Kemudian komponen keempat adalah bagaimana kita melibatkan peserta didik. Metode atau strategi pembelajaran yang efektif tentunya akan mengaktifkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus, termasuk adik-adik mahasiswa, harus memiliki pandangan ke depannya bahwa pendekatan pembelajaran saya akan berpusat pada peserta didik. Artinya, yang lebih banyak aktif adalah peserta didik kita. Komponen yang kelima dari metode atau strategi pembelajaran adalah varians. Metode atau strategi pembelajaran yang efektif mencakup variasi dalam pendekatan pembelajaran. Dengan varian ini tentunya akan membantu
memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari peserta didik dan membuat pembelajaran lebih menarik dan dinamis. Kemudian, komponen keenam, teknologi dan media. Penggunaan teknologi dan media dalam pembelajaran kita meyakini dapat memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Model atau strategi pembelajaran haruslah mempertimbangkan penggunaan teknologi dan media yang sesuai dengan materi ajar dan kebutuhan peserta didik kita. Kemudian komponen dari model atau strategi pembelajaran adalah bagaimana melibatkan dalam hal ini kolaborasi. Model atau strategi pembelajaran yang diterapkan diharapkan mampu mendorong terjadinya kolaborasi antar peserta didik dengan peserta didik lainnya, peserta didik dengan media, peserta didik dengan pendidiknya, sehingga akan memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik saling belajar satu sama lain dan membangun pengetahuan secara bersama. Komponen yang terakhir dari model atau strategi pembelajaran adalah komponen penilaian. Metode atau model atau strategi pembelajaran haruslah mencakup strategi penilaian yang sesuai untuk mengukur pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Ini akan memungkinkan pendidik kita melakukan mengevaluasi secara efektif terkait dengan efektif dari penerapan model atau strategi yang digunakan maupun efek dalam hasil belajar yang diperoleh siswa kita atau peserta didik kita. Contohnya begini, strategi kolaborasi dan diskusi, maka strategi penilaian dapat berupa lembar observasi siapa siswa yang aktif. Nah, sebagai kesimpulan, dengan memperhatikan semua elemen dari komponen-komponen materi, model, metode, strategi pembelajaran, maka diharapkan itu guru dapat memilih model, metode, atau strategi pembelajaran yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran dan memfasilitasi pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik kita. Komponen keempat adalah komponen terkait media pembelajaran. Media pembelajaran didefinisikan sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Untuk itu, pemilihan media pembelajaran haruslah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pertama, kemudian disesuaikan dengan komponen yang kedua yaitu materi ajar, dan yang tentunya yang ketiga disesuaikan dengan pilihan model, metode atau strategi pembelajaran yang digunakan. Nah, untuk itu ada beberapa komponen yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun media pembelajaran. Perlu diketahui yang pertama adalah komponen terkait dengan tipe medianya. Media pembelajaran itu banyak jenisnya. Salah satunya ada media cetak, media audio, media visual, audiovisual, media interaktif, media online, dan media-media yang lain. Kemudian yang perlu diperhatikan dari media pembelajaran adalah dari sisi keterjangkauan. Media pembelajaran haruslah mudah diakses dan digunakan oleh peserta didik. Media tersedia dalam berbagai bentuk format. Untuk itu, pemilihan format itu mempertimbangkan dapat diakses dari berbagai jenis perangkat, termasuk komputer, tablet, smartphone, dan perangkat-perangkat lainnya yang dimiliki oleh peserta didik kita. Yang ketiga, komponen terkait dengan relevansinya. Media pembelajaran haruslah relevan dengan materi ajar dan kebutuhan dari peserta didik, sehingga media itu dapat membantu peserta didik dalam hal ini
memperjelas konsep, media mampu memberikan contoh yang konkret, dan media mendukung pemahaman peserta didik terhadap materi ajar. Kemudian komponen yang keempat adalah efektivitas. Media pembelajaran haruslah memberikan dampak terhadap proses dan hasil belajar. Haruslah efektif dalam meningkatkan pemahaman dan retensi informasi peserta didik. Retensi itu adalah bagaimana mahasiswa, siswa, peserta didik kita menerima pengetahuan dan menyimpan informasi dalam otak mereka. Itu yang dimaksud dengan retensi informasi. Untuk itu, maka media harus didesain dengan baik dan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif. Komponen yang kelima, interaktif. Media pembelajaran yang interaktif memungkinkan peserta didik kita untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Untuk itu, media dapat memberikan umpan balik langsung, menyesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta didik kita, dan memfasilitasi pembelajaran yang personal dan adaptif. Komponen keenam terkait dengan kreativitas, maka media pembelajaran itu dapat digunakan menginspirasi kreativitas peserta didik dan memfasilitasi pembelajaran yang berbasis proyek, misalnya pembelajaran bermetode kasus dan lain-lainnya. Kemudian media dapat mendukung pembelajaran berbasis masalah, simulasi, dan eksperimen yang memungkinkan peserta didik itu menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Komponen yang ketujuh, aksesibilitas. Media pembelajaran haruslah dapat diakses oleh semua peserta didik, termasuk peserta didik dengan kebutuhan khusus atau tantangan pembelajaran. Media harus dirancang dengan memperhatikan aksesibilitas dan kebutuhan bagi semua peserta didik. Kemudian yang kedelapan, komponen ketersediaan. Media pembelajaran haruslah tersedia secara konsisten dan dapat diandalkan. Untuk itu, media harus tersedia dalam berbagai situasi pembelajaran, termasuk pembelajaran di dalam kelas, termasuk dalam pembelajaran yang dilaksanakan di rumah, perpustakaan, dan lingkungan pembelajaran lainnya. Dengan memperhatikan 8 komponen ini, penggunaan media pembelajaran dapat insyaallah meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik kita. Kemudian yang terakhir dari komponen pembelajaran adalah komponen terkait evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai oleh peserta didik kita. Nah, ada beberapa komponen utama dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu adalah komponen yang terkait dengan tujuan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran haruslah terkait dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan sebelumnya. Ingat, posisi komponen tujuan pembelajaran adalah posisi pertama, dia menjadi dasar. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana peserta didik kita telah mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian, komponen kedua terkait dengan kriteria penilaian. Kriteria penilaian itu menjelaskan standar atau ukuran yang digunakan untuk menilai pencapaian peserta didik. Kriteria itu haruslah jelas, terukur, dan terkait langsung dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, komponen instrumen penilaian. Komponen instrumen penilaian itu adalah, jadi instrumen itu adalah alat atau sarana yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan untuk menilai pencapaian peserta didik. Nah,
Untuk itu instrumen itu berbagai jenis, dapat dalam bentuk tes, tugas, tugas proyek, instrumen dalam bentuk mengukur atau mengobservasi, atau instrumen yang memfasilitasi peserta didik mengumpulkan tugas, kumpulan tugas, artefak tugas, dalam hal ini adalah portofolio. Kemudian komponen keempat dari evaluasi pembelajaran adalah komponen terkait formatif dan sumatif. Evaluasi pembelajaran dapat dilakukan melalui tes formatif. Evaluasi formatif ini bertujuan untuk membantu dan memantau kemajuan peserta didik, dan tentunya bagi guru memperoleh umpan balik untuk melakukan perbaikan, perencanaan ulang proses-proses pembelajaran. Nah, evaluasi sumatif ini digunakan untuk menilai pencapaian akhir dari peserta didik. Kemudian komponen kelima dari evaluasi yaitu proses dan hasil. Ini ada kaitan dari komponen keempat, tes formatif dengan tes sumatif. Evaluasi pembelajaran itu bertujuan untuk menilai proses pembelajaran, bagaimana peserta didik belajar. Itulah yang dimaksud tadi di komponen tes formatif. Maupun hasil pembelajaran, apa yang peserta didik telah pelajari. Kemudian komponen keenam, autentisitas. Evaluasi pembelajaran haruslah autentik. Artinya begini, mencerminkan situasi yang nyata di mana peserta didik akan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari. Ini yang dimaksud dengan autentik. Penugasan atau tugas evaluasi haruslah relevan dengan kehidupan nyata dan memberikan konteks yang bermakna bagi peserta didik. Komponen ketujuh, keterlibatan peserta didik. Peserta didik haruslah terlibat secara aktif dalam proses evaluasi pembelajaran. Mereka harus memahami kriteria penilaian, tahu bagaimana mereka akan dinilai, dan diberi kesempatan untuk merespon umpan balik. Kemudian yang kedelapan sebagai komponen terakhir dari evaluasi pembelajaran adalah keadilan dan kesetaraan. Evaluasi pembelajaran haruslah adil dan setara bagi semua peserta didik tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang kemampuan atau karakteristik lainnya. Untuk itu, instrumen penilaian haruslah dirancang dengan memperhatikan keragaman peserta didik dan meminimalkan bias yang akan terjadi. Sebagai kesimpulan dari komponen evaluasi pembelajaran, dengan memperhatikan 8 elemen ini, evaluasi pembelajaran dapat menjadi alat yang efektif untuk mengukur pencapaian peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran, dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dalam konteks pendidikan. Ini bagian akhir dari penjelasan saya terkait dengan posisi media pembelajaran pada komponen pembelajaran. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka sangat jelas 5 komponen pembelajaran menjadi sangat penting, termasuk media pembelajaran untuk mendukung aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru bersama siswa, serta dukungan lingkungan pembelajaran. Untuk itu, sebagai rangkuman terkait posisi media dalam 4 komponen pembelajaran lainnya, maka saya akan menunjukkan bentuk dukungan atau keterkaitan komponen media pembelajaran dengan komponen lainnya. Yang pertama itu adalah komponen media pembelajaran terhadap komponen tujuan pembelajaran.
maka posisi media di sini sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi jelas bentuk dukungannya. Yang kedua, komponen media pembelajaran terhadap komponen materi ajar. Posisi media di sini memiliki fungsi sebagai media penyampaian materi ajar. Kemudian yang ketiga, dukungan keterkaitan komponen media pembelajaran dengan komponen model, metode, atau strategi pembelajaran. Maka posisi media pembelajaran akan memperkaya pengalaman belajar peserta didik kita. Kemudian yang keempat, komponen media pembelajaran kaitannya dengan komponen evaluasi, maka media memiliki fungsi sebagai alat bantu dalam melaksanakan evaluasi, baik dalam bentuk tes maupun sebagai media pengumpulan tugas dan lain-lainnya. Dengan demikian, posisi media menjadi penting bersama dengan komponen tujuan pembelajaran, komponen materi ajar, komponen model atau strategi pembelajaran, serta komponen evaluasi. Untuk itu, pengesahan kompetensi terkait pengembangan media pembelajaran perlu menjadi perhatian kita semua, termasuk adik-adik mahasiswa. Ini akan ada kaitannya dengan kesiapan Anda nantinya di masa depan ketika menjadi seorang pendidik. Menjadi seorang pendidik yang profesional, inovatif, dan kreatif, khususnya terkait dengan 5 komponen pembelajaran, termasuk ketika mampu mengembangkan dan menggunakan media-media pembelajaran untuk kepentingan peserta didik adik-adik semua. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Tentunya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten-konten visual kelas. Nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.